Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ikram Jamil dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 7. Video ini dibuat sebagai tugas tambahan dari mata kuliah statistika. Ada beberapa konten dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas seputar Pirate Simplicities Test, Independent Simplicities Test, One Way ANOVA, and the last one Correlation Pearson. Langsung ke materi yang pertama, yaitu Pirate Simplicities Test. Sederhananya, untuk uji Pirate ini membandingkan dua data yang berpasangan atau menguji dua data yang sama. Nah, biasanya untuk Pirate ini dilakukan pada jenis penelitian yang sifatnya eksperimental, di mana data pretest itu setelah kita dapatkan dan kita melakukan satu treatment terhadap objek penelitian, maka akan terlihat hasil atau yang bisa kita sebut sebagai post-test. Nah, data yang dimaksud dengan berpasangan adalah data pretest dan post-test adalah data yang sama. Nah, secara prinsip untuk uji Pirate ini menganalisis data untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak, atau adakah pengaruh atau tidak setelah dilakukannya satu treatment terhadap post-test. Nah, nanti akan dikatakan signifikan atau terdapat pengaruh ketika hasil signifikan itu lebih kecil dari 0,05 dan tidak dikatakan berpengaruh atau tidak terdapat pengaruh atau perubahan ketika hasil signifikan lebih besar dari 0,05. Untuk lebih efisiennya kita akan melakukannya dalam program SPSS. Seperti biasa, sebelum kita menginput ke SPSS, pengampu selalu merekomendasikan untuk merapihkannya terlebih dahulu di program Excel. Nah, di sini setelah di copy, dipaste di program SPSS. Untuk melakukan analisisnya sendiri, kita bisa langsung ke analyze, terus compare min, ada Pirate Simplicities Test. Nah, untuk data pretest dan post-testnya sendiri, kita bisa masukkan ke variabel 1 dan 2. Nah, ini bisa di-switch ketika hasil post-testnya lebih besar dari pretestnya. Nah, untuk hasilnya sendiri, ini bisa kita lihat Pirate Simplicities Test. Nah, ini dimana yang menjadi acuan adalah hitungnya dengan signifikan. Tadi sudah dijelaskan untuk Pirate Simplicities ini dikatakan signifikan atau dikatakan terdapat pengaruh ketika signifikan 0,14 itu lebih kecil daripada 0,05 atau T hitung. Nah, tidak dikatakan terdapat pengaruh atau perubahan jika hasil signifikan lebih besar dari 0,05. Dan dilanjut untuk materi berikutnya adalah Independent Simplicities Test. Untuk ini masih dengan dua data, cuman datanya berbeda. Data berbeda itu dilakukan kepada dua kelompok yang berbeda, semisal sekolah A dan sekolah B. Nah, di sini ada contoh kasus self-esteem dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, yang menjadi analisis adalah apakah ada perubahan atau perbedaan dalam self-esteem yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Apakah ada perubahan atau tidak,
apakah lingkungan berpengaruh atau tidak terhadap self esteem. Dan di sini untuk independent simplicity test ini bisa dikatakan terdapat perbedaan jika hasil signifikan lebih besar dari 0,05 dan tidak dikatakan signifikan atau terdapat perbedaan di mana hasil signifikan lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk mengujinya sama seperti tadi, kita bisa lakukan dalam program SPSS, namun seperti biasa kita rapihkan terlebih dahulu di program Excel. Setelah itu kita copy dan paste. Kita beri nama motivasi dan kelas. Nah, untuk analisisnya sendiri kita bisa lakukan di compare mean. Di sini ada independent simplicity test. Nah, untuk motivasi kita bisa input ke tes variabel dan untuk yang grouping variabel kita masukkan kelas. Nah, untuk yang ini define group bisa diisi dengan 1 dan 2 atau A, B sebagai data faktor. Atau bisa di switch 2 dulu baru 1. Itu tidak mengapa. Langsung oke, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Independent simple test. Yang menjadi acuan adalah tak hitung dengan signifikan. Dan di sini ada 2 yang menjadi yang boleh jadi acuan. Yang pertama ada equal variance assume sama not assume. Untuk yang ini syaratnya kita akan mengambil data yang atas ketika datanya bersifat homogen. Maka kita menggunakan equal variance assume. Ketika data ini tidak homogen, maka kita memilih yang not assume. Nah, untuk homogen sendiri itu dikatakan bahwa hasil dari signifikan itu harus lebih besar dari 0,05. Maka untuk data yang ini diambil yang varian assume atau yang atas. Dilanjut ke materi berikutnya, one way ANOVA. Nah, untuk yang ini hampir sama dengan t-test. Hanya saja untuk ANOVA membandingkan lebih dari 2 data. Minimalnya 3. Namun untuk prasyarat atau sebagai prasyarat dalam melakukan uji ini, kita harus terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan homogenitas atau non-parametrik. Nah, dari 3 data yang ada atau dari data-data yang ada, semisal lebih dari 3, itu dilakukan secara bersamaan atau dibandingkan secara bersamaan. Nah, secara prinsip untuk analisis yang ini untuk melihat perbedaan, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, bisa dikatakan dari data yang nanti akan muncul ketika hasil signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima atau tidak terdapat perbedaan. Sebaliknya ketika hasil dari signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Terdapat perbedaan, artinya terdapat perbedaan. Dan di sini untuk uji ANOVA sendiri itu ada uji lanjutan dengan nama uji 2K. Uji 2K ini adalah uji lanjutan dari ANOVA yang prinsipnya parsial atau 1/1. Dibandingkan 1 dengan 3, 2 dengan 3, 1 dengan 2. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita seperti biasa akan melakukannya di program SPSS. Nah, di sini ada data dari
latihan. Nah, untuk yang uji independen dan ANOPA itu kita pakai yang satu baris ke bawah, kita copy. Setelah di copy seperti biasa kita paste di program SPSS. Kita berikan nama kreativitas dalam uji ini, karena uji ini kita akan melihat data-data yang dibandingkan. Nah, untuk menganalisisnya sendiri kita bisa melakukannya di analyze, terus compare min, setelah itu uji ANOVA. Nah, untuk yang kreativitas kita masukkan ke dependent list, sedangkan untuk yang kelompok atau data 1, 2, 3 atau A, B, C, D itu kita masukkan ke data faktor. Setelah dimasukkan, kita pilih ke option, kita aktifkan deskriptif untuk gambaran lebih rincinya. Terus kita juga checklist yang homogeneity of variant test. Ketika kita belum melakukan tes homogenitas sebelumnya, kita bisa langsung continue. Terus karena untuk uji lanjutannya masih satu menu dengan one way ANOVA, kita masuk ke postbox, kita aktifkan juga uji 2K-nya. Setelah itu continue, baru kita klik OK. Nah, untuk hasilnya sendiri kita bisa lihat di sini. Ini untuk deskriptif tadi dari hasil checklist di option. Setelah itu kita akan mendapati tes homogenitas. Yang menjadi perhatian adalah di sini uji F-nya atau F hitungnya yang menjadi acuan. Nah, seperti tadi yang dikatakan, bisa dikatakan signifikan apabila hasil dari F hitung atau hasil dari signifikan ini lebih besar dari 0,05. Maka bisa dikatakan terdapat perbedaan, tidak terdapat perbedaan. Nah, jika hasil dari signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka bisa dikatakan terdapat perbedaan. Nah, untuk yang materi terakhir ada correlation Pearson. Nah, untuk yang correlation Pearson ini untuk menguji atau untuk melihat adakah keterkaitan antara variabel X dan Y, atau adakah satu hubungan antara variabel X dan Y. Nah, di sini saya mengambil contoh hubungan motivasi terhadap prestasi, di mana motivasi sebagai variabel X dan Y-nya prestasi, atau dependent sama independent. Untuk mengujinya, untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel X dan Y, kita akan dibantu dengan program SPSS dengan data yang tersedia di data latihan. Kita copy dari data Excel seperti biasa, dialihkan ke program SPSS. Di sini kita beri nama motivasi dan prestasi. Nah, untuk melakukan analisisnya sendiri, kita bisa klik Analyze, terus Correlate, Bivariate. Setelah itu, kita masukkan dua variabel ini ke table variabel. Setelah itu, jangan lupa ketika correlation
koefisiennya belum diaktifkan, terutama yang bagian Pearson, karena kita sedang melakukan uji correlation Pearson, maka di checklist terlebih dahulu. Terus kita aktifkan to tell. Kita langsung klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.